Senator Tom Cotton dari Arkansas membocorkan rancangan undang-undang yang akan disahkan oleh DPR Amerika. Rancangan undang-undang ini secara dramatis akan meningkatkan investasi total sebesar 43 miliar US dollar khusus bagi keperluan infrastruktur militer, senjata, dan aset lainnya untuk proyek operasi militer di kawasan Indo-Pasifik. Undang-Undang The Forging Operational Resistance to Chinese Expansion atau FORGE adalah investasi penting untuk memastikan kemampuan Amerika melawan dominasi Cina di Laut Cina Selatan atau Indo-Pasifik. Rancangan undang-undang itu bertujuan menggagalkan ambisi Partai Komunis Tiongkok yang ingin menguasai geopolitik di saat dunia disibukkan oleh pandemi COVID-19. Amerika Serikat akan mengalihkan kekuatannya dari Pasifik Barat ke Indo-Pasifik, menyatukan negara-negara dalam kawasan itu untuk selanjutnya menyatukan lintas selat dengan Taiwan melalui kekuatan militer. Rancangan undang-undang baru itu juga melindungi pangkalan industri pertahanan Amerika Serikat, terutama pemasok dan produsen-produsen berskala kecil dari keruntuhannya akibat impak ekonomi yang dipicu oleh virus komunis ini. Tom Cotton menegaskan Partai Komunis Tiongkok sedang mencoba untuk mengeksploitasi kelemahan dunia setelah mereka berhasil menyebarkan virus komunis itu ke seluruh dunia. Kami tidak bisa membiarkan mereka sukses meraih ambisi mereka. Undang-undang FORGE akan sangat memperkuat posisi Amerika di Indo-Pasifik. Kami mampu menghentikan ambisi dominasi China yang akan mengakhiri persaingan mereka dengan Amerika. Untuk diketahui, saat ini militer Amerika dan Australia sedang siaga penuh di Laut Cina Selatan. Kehadiran dan operasi militer di Laut Cina Selatan adalah bagian tugas kami bekerja dengan para sekutu dan mitra kami, sebut Letnan Nicole Swartman, juru bicara Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat. Dia melanjutkan, tujuan operasi ini adalah untuk mempromosikan kebebasan navigasi serta prinsip-prinsip internasional yang mendukung keamanan dan kemakmuran di wilayah Indo-Pasifik. Krisis virus corona ternyata telah mempercepat perpecahan antara timur dan barat. Kedua belahan dunia ini sedang terjebak kepada potensi konflik yang berkepanjangan. Ini ditandai hubungan Amerika Serikat dan China yang terus memburuk. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger pernah mengingatkan, Amerika Serikat dan China saat ini berada di ambang perang dingin. Menurut Kissinger, konflik bisa menjadi lebih buruk daripada Perang Dunia Pertama jika konflik ini terus dibiarkan tanpa kendali. Dalam beberapa tahun terakhir ini memang terlihat meningkatnya ketegangan atas perdagangan, meningkatnya retorika konflik militer atas Taiwan dan Laut Cina Selatan, tuduhan spionase dan kampanye menanamkan pengaruh, serta kompetisi habis-habisan dalam menentukan norma dan nilai yang akan mendasari tatanan kehidupan global.
Sementara Menteri Perdagangan Amerika Wilbur Ross melihat krisis pandemi COVID-19 sebagai kesempatan bagi Amerika untuk mengembalikan lapangan kerja balik ke negaranya. Namun di lain pihak, para tokoh agresif di Amerika terus menekan pemerintahnya agar memberi tekanan maksimum untuk memboikot, melepaskan, dan memberikan sanksi terhadap komunis China. Tuduhannya adalah komunis China telah melakukan perang biologi melalui laboratorium virologi Wuhan. Mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd telah memperingatkan jika dunia benar-benar telah saling terpisah dan terlepas, hal itu akan menandakan telah kembalinya tirai besi yang memisahkan antara timur dan barat. Menurutnya, momen itu akan menjadi awal dari perlombaan senjata nuklir modern dan konvensional dengan semua ketidakstabilan dan resiko strategis yang menyertainya. Menurut analisa Christine Lin dari Asia Times, selain bidang ekonomi dan militer, konflik Amerika Serikat dan China juga terjadi di bidang pertukaran ilmuwan dan akademisi. Ada proyek penelitian kanker di lembaga-lembaga terkemuka, serta berbagai proyek lainnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dalam hal ini Amerika berupaya membersihkan para ilmuwan dari China, termasuk warga Amerika etnis Cina. Banyak institusi yang telah bermitra dengan FBI untuk mengawasi para ilmuwan dan cendekiawan China. Hal itu tentu menyebabkan ketakutan di kalangan orang Asia Amerika yang bisa menjadikan orang-orang paranoid dan rasis. Ini mirip dengan kampanye kekejaman pemerintah China terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.